Apa itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular adalah sekelompok penyakit yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah Anda. Penyakit-penyakit ini dapat mempengaruhi satu atau banyak bagian jantung atau pembuluh darah Anda. Seseorang bisa saja bergejala atau mengalami penyakit secara fisik atau tanpa gejala tidak merasakan apapun. Penyakit kardiovaskular mencangkup masalah jantung atau pembuluh darah termasuk penyempitan pembuluh darah di jantung, organ lain, atau di seluruh tubuh Anda. Masalah jantung dan pembuluh darah muncul saat lahir, katup jantung tidak berfungsi dengan baik, dan irama jantung tidak teratur. Berbagai jenis penyakit kardiovaskuler. 1. Arrhythmia. Arrhythmia ini kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak beraturan. Penyakit kardiovaskuler ini terjadi ketika impuls elektrik yang seharusnya berfungsi sebagai pengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. 2. Penyakit jantung koroner, PJK. Penyakit jantung koroner atau PJK ini terjadi ketika penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner karena adanya penumpukan plak. Kondisi ini membuat pasokan darah ke jantung jadi berkurang. Jika tidak segera ditangani, penyakit kardiovaskuler ini dapat menyebabkan serangan jantung, aritmia, dan gagal jantung. 3. Kardiomiopati. Kardiomiopati merupakan penyakit yang terjadi akibat kelainan otot jantung. Kondisi ini ditandai dengan melemahnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Kardiomiopati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan katup jantung, penggumpalan darah, gagal jantung, hingga henti jantung. 4. Stroke. Stroke terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, otak tidak akan menerima pasokan oksigen dan nutrisi. Akibatnya, sel-sel di otak akan rusak dan menyebabkan penyakit kardiovaskuler berupa stroke. 5. Deep vein thrombosis atau DVT. Deep vein thrombosis atau bisa disebut trombosit vena dalam. Penyakit kardiovaskuler ini disebabkan oleh gumpalan darah di pembuluh darah vena. Kondisi ini terjadi biasanya di kaki. 6. Penyakit arteri perifer atau PAD. Penyakit arteri perifer terjadi ketika aliran darah menuju kaki tersumbat akibat penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Penyakit kardiovaskuler ini bisa membuat kaki kekurangan suplai darah, sehingga menimbulkan rasa sakit ketika jalan. Apa saja gejala penyakit kardiovaskuler? Nah, gejala penyakit kardiovaskuler ini bisa berbeda-beda tergantung penyebabnya. Orang dewasa yang lebih tua dan orang yang dianggap berjenis kelamin perempuan sejak lahir itu bisa saja memiliki gejala yang lebih halus. Namun, mereka masih bisa terkena penyakit kardiovaskuler yang serius. Gejala masalah jantung, nyeri dada atau angina, tekanan di dada, rasa berat atau tidak nyaman, terkadang digambarkan sebagai ikat pinggang yang melingkari dada atau beban di dada. Sesak napas atau dyspnea, pingsan atau pusing, kelelahan, gejala penyumbatan pembuluh darah di seluruh tubuh Anda, nyeri atau kram pada kaki saat berjalan, luka di kaki yang tidak kunjung sembuh, kulit dingin atau merah di kaki Anda, bengkak di kaki Anda, mati rasa di wajah atau anggota tubuh Anda. Ini mungkin hanya terjadi pada satu sisi tubuh Anda. Kesulitan berbicara, melihat, atau berjalan. Apa saja faktor risiko penyakit kardiovaskular itu? Mungkin jika kalian terkena penyakit kardiovaskular, ada memiliki beberapa faktor risiko. Misalkan seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, kolesterol tinggi, penggunaan tembakau, diabetes tipe 2, riwayat keluarga penyakit jantung, kurangnya aktivitas fisik, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, diet tinggi, natrium, gula dan lemak, penggunaan alkohol secara berlebihan, penyalahgunaan obat resep atau obat rekreasional, preeklamsia atau toksemia, diabetes
gesitonasional, kondisi inflamasi atau autoimun kronis, dan penyakit ginjal kronis. Tes apa yang mungkin dilakukan untuk penyakit kardiovaskuler? Nah, beberapa tes umum untuk mendiagnosis penyakit kardiovaskuler itu meliputi pemeriksaan darah, mengukur zat yang mengindikasikan kesehatan jantung seperti kolesterol, kadar gula darah, dan protein spesifik. Penyedia layanan juga dapat menggunakan tes darah untuk memeriksa masalah pembekuan darah. Nah, indeks brachialis pergelangan kaki atau ABI membandingkan tekanan darah di pergelangan kaki dan lengan Anda untuk mendiagnosis penyakit arteri perifer. Nah, terus kemudian ada elektrokardiogram atau EKG mencatat aktivitas listrik jantung Anda. Nah, pemantauan rawat jalan menggunakan perangkat yang dapat dikenakan yang melacak ritme dan detak jantung Anda. Ekokardiogram menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar detak jantung dan aliran darah Anda. USG menggunakan gelombang suara untuk memeriksa aliran darah di kaki atau leher Anda. Kemudian tomografi terkomputerisasi jantung atau CT menggunakan sinar X dan pemrosesan komputer untuk membuat gambar 3D jantung dan pembuluh darah Anda. Kemudian pencitraan resonansi magnetik jantung atau MRI menggunakan magnet menghasilkan gambar jantung Anda yang sangat detail. Terus kemudian leher Anda. Kemudian ada tes stres menganalisis fisik memengaruhi jantung Anda dalam keadaan terkendali menggunakan olahraga atau obat-obatan untuk menentukan respon jantung Anda. Kemudian jenis tes ini dapat melibatkan EKG dan atau tes pencitraan. Kateterisasi jantung menggunakan kateter atau tabung tipis berongga untuk mengukur tekanan dan aliran darah di jantung Anda. Bagaimana cara mengobati penyakit kardiovaskuler? Rencana perawatan dapat bervariasi tergantung pada gejala dan jenis penyakit kardiovaskuler yang Anda derita. Pengobatan penyakit kardiovaskuler mungkin termasuk perubahan gaya hidup. Contohnya termasuk mengubah pola makan, meningkatkan aktivitas aerobik, dan berhenti merokok atau produk tembakau, termasuk vaping. Obat-obatan. Penyediaan layanan kesehatan Anda mungkin meresepkan obat untuk membantu mengelola penyakit kardiovaskuler. Jenis pengobatan akan tergantung pada jenis penyakit kardiovaskuler yang Anda derita. Prosedur atau pembedaannya. Jika pengobatan tidak cukup, penyediaan layanan kesehatan Anda mungkin menggunakan prosedur atau pembedaan tertentu untuk mengobati penyakit kardiovaskuler Anda. Contohnya termasuk pemasangan stent pada arteri jantung atau kaki, operasi jantung invasif minimal, operasi jantung terbuka, ablasi atau kardiofrensi. Rehabilitasi jantung. Anda mungkin memerlukan program olahraga yang dipantau untuk membantu jantung Anda menjadi lebih kuat. Pengawasan aktif. Anda mungkin memerlukan pemantauan yang cermat dari waktu ke waktu tanpa pengobatan atau prosedur atau operasi. Bagaimana cara mencegah penyakit kardiovaskuler? Anda tidak dapat mencegah beberapa jenis penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung bawaan, namun perubahan gaya hidup dapat mengurangi resiko berbagai jenis penyakit kardiovaskuler. Anda dapat mengurangi resiko kardiovaskuler dengan 1. Menghindari semua produk tembakau, 2. Mengelola kondisi kesehatan lainnya seperti diabetes tipe 2, kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi, 3. Mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat, 4. Makan makanan
makanan rendah lemak jenuh dan natrium. 5. Berolahraga setidaknya 30 hingga 60 menit per hari hampir setiap hari. 6. Mengurangi dan mengelola stres.